Kakak tuh selalu pengen jadi figur ayah. Iya. Sebenarnya ini yang kakak pengen, walaupun kakak nggak sama sih, kakak masih ada banyak gagalnya. Ya namanya kehilangan orang tua tuh, ya apapun alasannya tuh nggak ada apa ya, sedihnya tuh nggak ada yang nandingin lah untuk setiap orang. Ibarat setengah badan kakak nih udah hilang aja, nggak ada. Kakak tuh ibarat kehilangan arah gitu, nggak tahu mau kemana kakak, ke kemana apa impian kakak ini harus kakak tunjukin buat siapa, buat apa. Kakak punya cita-cita ini yang kakak sering debatin sama ayah maunya kakak jadi apa, terus kakak mau milihnya apa yang mau dibuktiin itu mau kakak kasih ke siapa. Pas kakak lagi mau kuliah, nyari kuliah, kakak udah diterima di Bandung, tiba-tiba kakak nggak bisa ninggalin rumah demi demi jagain mama karena mama nggak bisa jauh-jauh. Kakak mau jadi pilot dulu juga, sebelumnya kakak nggak bisa karena mama nggak mau ditinggal jauh-jauh. Kakak harus bertanggung jawab lah sama keluarga. Ya apalagi kakak merasa umur kakak itu baru nyentuh umur remaja yang baru dewasa gitu, 17 tahun. Kakak juga mikirin kamu itu umurnya baru 10 tahun waktu itu. Mamah juga waktu itu posisinya belum ibu rumah tangga juga kan. Kakak juga ngerasa kakak harus bertanggung jawab sama keluarga kakak. Kakak juga harus memutar otak kakak untuk kakak udah nggak bisa main-main lagi kayak orang-orang biasanya. Kakak harus bisa struggle untuk mencari uang gitu. Apalagi di posisi itu kakak belum siap untuk menggantikan kepala rumah tangga gitu. Di momen itu sedih banget sih. Kakak tuh ngerasa ayah udah nggak ada tuh. Kakak nggak tahu, kakak kayak nggak ngerasa dipersiapkan jiwa dan raga kakak untuk memperjuangkan keluarga kakak. Kalau aku waktu dengar beritanya ya udah meninggal, sedih kan. Terus rasanya kayak gimana lagi? Ya kalau lihat fotonya juga sedih. Iya emang bener sih. Kirain ayah bisa lihat aku graduate SMP gitu, tapi sekarang nggak ada ya. Misiku cuma sekolah yang bagus. Momen tersedih dan terpahit yang kakak rasakan tuh setelah kepergian ayah, terutama malah hari dimana kakak pulang lagi ke rumah dan nggak ada ayah. Itu kakak kalau bisa dibilang pingsan, lemes kakak pingsan gitu deh. Apalagi ngelihat sofa kesayangan ayah yang tiap pagi ayah ngeteh dan duduk di situ, terus yang biasanya ada yang selalu nengokin kamar satu-satu, yang selalu ngeliatin anak-anaknya. Apalagi dulu kamu kan sering banget tidur bareng sama ayah kan. Dan paling sedih tuh, dan ngerasa kayak mental kakak tuh dijatuhin ke bawah tuh ketika ayah udah nggak balik ke rumah lagi untuk selama-lamanya. Malah yang paling sedih tuh ketika banyak orang yang membantu kita dari saudara-saudara ayah, teman-teman ayah, malah ngerasa bukannya mau nolak gitu ya, tapi lebih ke makin keinget ayah tuh selalu ada. Malah kepedulian ayah terhadap orang-orang lainnya mungkin jadi feedback ke anak-anaknya gitu. Sedih banget ayah pergi, tapi sama teman-teman aku kayak suka bilang jangan sedih itu. Sebenarnya aku nggak suka digituin. Aku maunya kayak yang lain aja, kayak di treat yang lain. Bukan yang anak yang bapaknya udah meninggal gitu. Kepergian ayah tuh nggak pergi gitu aja. Banyak juga hal-hal yang harus diperhitungkan karena kakak tuh harus memikirkan kamu, mama, kakak juga, kakak Saskia. Segimanapun kakak nggak pernah bilang itu beban, tapi apapun yang kakak lakukan itu harus untuk keluarga kakak dulu.
aku sih bisanya di rumah aja lah, bantuin keluarga aja. Kalau temen Bagus Jel. Walaupun sebenarnya dulu kakak selalu suka protes lah sama diri kakak sendiri, sama kenapa sih di umur segini tuh kakak udah harus mikirin hal-hal seperti ini. Tapi sebagaimanapun kakak harus tetap support kamu sebagai adik kakak, support keluarga juga. Kakak juga harus selalu ngebahagiain keluarga termasuk kamu juga. Dan kakak tahu kamu tuh punya cita-cita yang tinggi, kamu punya cita-cita yang banyak. Jadi kakak harus support kamu di semua mimpi-mimpi kamu dan keluarga juga. Sebenarnya banyak juga mimpi-mimpi yang pengen kakak capai, dan kakak yakin kamu tuh juga punya banyak cita-cita yang pengen kamu gapai gitu. aku cuma mau bilang terima kasih ke kakak udah bantuin aku, udah biayain sekolah aku. Terus aku tahu ini susah buat kakak. Nanti kalau aku udah lulus, aku pelan-pelan mau bantuin kakak sama nyenengin kakak. Pokoknya kakak selalu ikhlas buat bantu kamu sebagai adik kakak dan keluarga juga, mama dan kakak. Ya dari pengalaman kakak dan kita sendiri ya, kita bisa belajar bahwa kita harus memiliki perlindungan yang proper ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan dan di luar kendali gitu. Oke Del? Ya. Oke.